Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Saiful Fatah dari Teknik Informatika 2018. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pendekatan dari UX, yaitu Lean Software. Lean Software Development berasal dari buku dengan nama yang sama, karangan Mary dan Tom Popendik. Buku ini menjelaskan tentang prinsip Lean, yang juga menjanjikan 22 alat dan perbandingannya dengan praktik Agile. Keterlibatan Popendik dalam komunitas Agile Software Development, termasuk pembicaraan di beberapa konferensi Agile, telah mengakibatkan konsep-konsep seperti itu diterima secara lebih luas di dalam komunitas Agile. Lean UX yang membuat user experience sebagai dasar lebih berfokus pada penyamaan derajat antara produk dan pasar. Kedua teknik ini tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun, tentunya keberadaan keduanya sangatlah penting dalam sebuah desain produk. Terdapat 7 prinsip Lean UX, yaitu mengeliminasi hal yang tidak penting atau eliminate waste. Kedua, memperkuat pembelajaran atau amplify learning. Ketiga, menentukan selambat mungkin atau decide as late as possible. Keempat, menyampaikan sesegera mungkin atau deliver as fast as possible. Kelima, memberdayakan tim atau empower the team. 6. Membangun integritas atau build integrity in. Ketujuh, melihat secara keseluruhan atau see the whole. Ke-8, metode Lean UX memperpanjang periode dari desain produk. Lean UX adalah proses pembagian dan penyebaran desain produk ke seluruh area keahlian. Proses ini berdiri di atas 3 landasan penting. Yang pertama, pemikiran desain. Pemikiran desain sangatlah penting untuk Lean UX, karena hal ini mengambil posisi yang jelas dengan menyebutkan bahwa setiap aspek bisnis dapat didekati dengan metode desain. Pendekatan ini memperbolehkan dan memberikan contoh kepada para desainer untuk bekerja melampaui batasan khususnya. Hal ini juga mendorong para non-perancang untuk menggunakan metode desain saat memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam perannya. Pemikiran desain ini merupakan landasan penting yang mendorong tim untuk bekerja sama dalam seluruh peran dan memikirkan desain produk dari sudut pandang holistik. Yang kedua, pengembangan Agile yang diterapkan pada desain produk. Landasan kedua dalam Lean UX menerapkan 4 prinsip utama pengambilan Agile pada desain produk. Yang pertama, memprioritaskan individu dan interaksi, bukan proses dan alat. Untuk menghasilkan solusi terbaik dengan cepat, Anda harus melibatkan seluruh anggota tim. Setiap orang wajib secara rutin bertukar gagasan secara bebas. Hambatan pada proses yang sedang berlangsung dan alat produksi dibicarakan dalam percakapan bersama rekan kerja. Gunakan perangkat lunak kerja, alih-alih dokumentasi komprehensif. Setiap masalah bisnis memiliki solusi tak terbatas dan setiap anggota tim akan memiliki pendapat mengenai solusi terbaik. Tantangannya adalah bagaimana mengenali solusi yang paling cocok. Dengan segera menyusun perangkat kerja lunak, kita dapat mencari solusi dari penilaian kelayakan dan kelangsungan produk dalam pasar. Mengutamakan kerjasama pelanggan alih-alih negosiasi kontrak. Bekerjasama dengan rekan tim, Anda dan pelanggan dapat membangun pemahaman bersama mengenai ruang permasalahan dan solusi yang ditawarkan. Dengan demikian, setiap keputusan yang dibuat akan menghasilkan pemufakatan. Hasilnya, pengulangan yang lebih cepat, keterlibatan nyata dalam pembuatan produk, dan investasi tim dalam pembelajaran yang sah. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada banyaknya dokumentasi, karena setiap anggota tim telah berpartisipasi dalam membuat keputusan, sehingga tidak membutuhkan komunikasi atau alasan tertulis. Prioritas pada respons terhadap perubahan, alih-alih hanya mengerjakan sesuai rencana. Asumsi di Lean UX adalah bahwa desain produk awal akan gagal, sehingga tujuannya harus mengarah pada pencarian kesalahan sesegera mungkin. Ketiga, metode Lean Startup. Lean Startup menggunakan teknik pengendalian sistem atau feedback loop yang disebut bangun, ukur, pelajari untuk meminimalkan risiko proyek dan membuat tim dapat membangun serta belajar dengan cepat. Tim membangun produk berdaya saing minimum atau minimum viable product or MVP dan mengirimnya dengan cepat untuk mengurangi proses belajar seawal mungkin. Setiap desain merupakan solusi bisnis yang diusulkan sebuah hipotesis. Tujuan Anda adalah untuk mengesahkan solusi yang diajukan seefisien mungkin menggunakan umpan balik pelanggan. MVP adalah hal terkecil yang dapat Anda buat menguji setiap hipotesis. MVP tidak harus berbentuk kode,
Hal ini dapat berupa perkiraan pengalaman akhir. Anda mengumpulkan hal yang dipelajari dari MVP, kemudian mengembangkan gagasan Anda. Lalu, ulangi.